Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan coba review dikit dari racikan modul juga ya. Dan di sini saya pakai ROM dari Corvus dan saya masih pakai kernel Panda guys. Jadi ROM kernel juga salah satunya ngaruh juga untuk modul guys. Dan di sini saya pakai modul dari NFS Injector guys. Jadi untuk performa lumayan, nggak cepat panas. Dan layarnya makin sensitif, licin, buat game licin, buat sosial media juga enak layarnya licin ya. Jadi agak mirip dengan thermal engine bahasanya. Jadi kalau kali saya pakai ini, salah satu saya oven thermal engine atau NFS ya, salah satu di oven. Dan di NFS injector ini lebih universal sih kalau saya lihat. Dan bisa dikombinasikan dengan modul-modul yang lain juga guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu. Let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain modul-modul Magic saja, dan di sini saya masih pakai ROM Corvus guys. Jadi di sini saya pakai ROM Corvus dan kernel yang saya pakai adalah Panda yang terbaru 7.8. Dan saya akan cobain modul Magic dari NFS Injector ya. Ada yang versi update-nya kurang lebih select X2 kalau nggak salah ya. Nggak tahu ada update atau enggak. Tapi kita coba yang inilah dulu ya. Jadi NFS Injector kurang lebih mirip-mirip dengan thermal engine sih sebenarnya. Cuma beda ya. Tetap beda. Dan bahasanya kalau modul itu bisa universal, cocok di HP mana aja. Yang penting Android. Mau di ROM apa aja, kernel apa aja. Bisa-bisa aja, cuma efeknya bisa jadi beda-beda ya. Ada yang biasanya pakai modul, pakai di ROM tertentu ataupun kernel tertentu malah efeknya makin bagus. Ada pun yang makin jelek ya ada. Dan misalkan kalau jelek kalian tinggal hapus aja modulnya. Kalau misalkan sampai error ataupun bootloop, itu kemungkinan paling jeleknya bootloop ya. Kalian tinggal hapus magisnya aja, langsung normal. Dan misalkan kalau bagus ya sudah dibiarin, kalau jelek dihapus. Jadi simple aja dan jangan takut buat nyoba. Sebenarnya saya juga nyobain ini guys. Jadi setiap kali saya share modul-modul di video ini, biasanya saya pertama kali nyoba juga ya. Saya belum pasang ataupun belum pernah coba, dan sekalian saya tes aja sekalian buat video konten ya. Di sini saya masih pakai modul kayak thermal engine ya, thermal ultimate gaming thermal, cuma saya off-in. Thermal engine juga saya oven dan saya biarin untuk unlock PUBG doang ya. Jadi sementara kayak gitu. Dan saya akan coba modul dari NFS Injector. Tapi sebelum itu kita lihat trolling test dulu ya sebelum kita restart. Dan kita liatin juga ini dari clock speed kernel saya pakai yang OC221. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi bebas mau OC mau enggak, terserah kalian juga, terserah yang punya HP lah gitu guys. Kita trolling test juga bentar ya, ini untuk performa. Jadi karena saya belum restart, ngaruh performa ultimate gaming dan di thermal engine-nya masih ngaruh sebenarnya karena belum di restart ya. Jadi begitu selesai di restart baru off thermal modul yang sebelumnya saya pakai. Jadi kalau kalian mau install modul kan harus di restart baru aktif. Mau di off kan juga harus di restart biar dia off ya, kayak gitu bahasanya guys. Jadi ini masih aktif modul yang sebelumnya karena saya belum restart. Dan kalau dilihat performanya stabil 130-an dan masih wajar sih saya bilang, karena ini kernel OC dapat segini ya lumayan. Biasa kalau nggak OC itu 110 sampai 120, kalau OC 130, 140, 150 juga bisa biasanya. Tapi kalau sampai 150 itu biasanya pakai kernel Agni ya. Kalau Agni paling tinggi memang performa walaupun sesama OC. Oke, di sini normal juga sampai kalian bisa lihat sendiri. Udah kelamaan dicobain. Kita langsung aja ganti modulnya aja ya. Kita install modulnya guys. Oke, ini dia, kita langsung. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. NFS Injector X2 Flash. Jadi kita lihat prosesnya kayak gitu, lagi memasang. Oke, sukses. Jadi kita akan tes ya. Saya mungkin sementara ini yang terbaru, nanti kalau ada updatean saya share lagi lah. Tapi tes dulu yang ini ya, karena saya baru download yang ini juga.
Jadi kalau ini NFS injektornya bisa universal di HP manapun ya. Kalau di thermal engine itu biasa Snapdragon seri 600-an ya. Tapi kalau ini harusnya universal. Dan kita langsung restart ya, kita biarin pakai NFS injektor aja lah dulu. Kita restart. Oke guys, jadi sudah masuk di home screen ya. Jadi kita lihat lagi sekali di modulnya, kita lihat. Oke, sudah aktif ya. Powerful Advanced Kernel dan RAM Management for Efficiency dan Energi. Oke, jadi kernel dan RAM-nya lebih di manajemen lebih efisiensi untuk penggunaan dayanya, bahasa kayak gitu. Powerful ya, kayak gitulah bahasanya guys. Untuk performa juga bisa dan nggak terlalu boros RAM juga katanya sih. Coba kita lihat ya dulu. Kita keluar. Sebenarnya sih nggak gimana-gimana sih, kita lihat aja lah. Kita liatin. Oke, 700-an ya, kurang lebih mirip-mirip lah sebenarnya. Dan memang saya ngerasa ya kalau Corvus yang updatean sekarang nih nggak terlalu boros RAM ya. Biasanya kalau Corvus yang sebelum-sebelumnya itu kalau sudah sehari lebih pakai itu free RAM-nya 400 300, tapi di sini 700 lumayan. Layarnya sensitifnya juga dapat. Kita trolling test aja langsung ya, karena modulnya saya pakai yang thermal engine doang ya. Jadi kayak extreme gaming, ultimate gaming itu saya offin, saya biarin aja pakai thermal itu NFS injector guys ya. Oke, di sini juga stabil padahal saya offin tadi ya, dan masih cocok. Oke, lumayan stabil. Dan kalau kalian pengen tambah performanya mungkin bisa ditambah extreme gaming atau ultimate gaming ya, biasanya kayak gitu ya. Tapi untuk rata-ratanya sudah bagus ini menurut saya guys. Apalagi karena ini lebih hangat suhunya daripada yang tadi ya. Tapi performanya masih stabil. Kita tes di game coba ya. Oke guys, jadi sudah masuk di game ya. Kita tes game bentar guys. Kita lihat di sini, ini bisa pakai unlock grafiknya dari modul ya guys. Audio high ya sementara oke lah. Layar sensitif kita tes ya.
Oke guys, jadi untuk suhunya 41 derajat ya untuk suhu baterainya, dan menurut saya ini masih oke karena saya juga pakai kernel OC dari Panda ya. Jadi kalau kernel OC itu suhu panas sedikit kayak gini itu masih oke, masih wajar sih bagi saya yang lihat ya, karena saya biasa juga. Dan layarnya juga makin sensitif dan makin licin guys, jadi lebih enak ya buat ngegame sosial media. Jadi tambah mantap pakai modul ini NFS injector, jadi nggak kalah lah dengan thermal engine. Tapi kalau kalian mau pakai thermal engine atau NFS injector, kalau bisa salah satu aja ya, tapi lebih universal kalau pakai NFS injector sebenarnya daripada thermal engine. Kalau thermal engine tuh Snapdragon seri 600 biasanya, kalau salah dari changelognya guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.